Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ataupun pagi menurut kepada kapan teman-teman menonton video ini dan kepada Pak Jeriko. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Isma Nurwasila dengan NIM H07241019 dan di video kali ini saya akan mempresentasikan final project visualisasi informasi beserta menjelaskan tentang visualisasi dari data saya. Nah, untuk panel project visualisasi informasi kali ini adalah dashboard yang saya buat berjudul Sales Performance Intelligence Dashboard. Jadi, teman-teman, Dashboard ini dia itu dibuat menggunakan dataset sales report yang ada di spreadsheet yang diberikan di keterangan tugas yang ada. Terus tujuan dari dashboard ini tuh apa? Yaitu kita ingin menganalisis performa penjualan dari beberapa sisi. Yaitu yang pertama dari tren penjualan dalam 3 bulan terakhir, terus produk paling laris itu produk apa, dan performa penjualan berdasarkan country usernya apa, serta distribusi penjualan berdasarkan kategori produk dan brand. Nah, itu untuk pengenalan singkat tentang dashboard yang saya buat. Nah, sebelum masuk ke dashboard yang di sini, utamanya saya sudah memperlihatkan workbook saya di tabel publik dan yang bisa pastinya diakses melalui link yang saya terakan di bawah. Eh, jadi pada workbook ini saya membuat 4 worksheet utama, yaitu ada sales trend 3 bulan terakhir, ada top product 3 bulan terakhir, ada distributor untuk ABC sales compare, ada country user sales performance, sama ada kategori brand sales distribution. Terus saya akan menjawab untuk worksheet pertama ini, dia itu merupakan sales trend 3 bulan terakhir. Jadi dia itu akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir, yaitu bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama itu em, saya memvisualisasikannya dulu terlebih dahulu melalui ini. Saya menggunakan kombinasi dari bar graph dan line seperti yang bisa dilihat di sini, bar dan ada line, jadi saya menggunakan kombinasi dari keduanya. Bar biru ini menunjukkan total orders, sedangkan garis yang orange ini menunjukkan total sales dalam US dollar seperti yang bisa dilihat ya. Nah, periode yang digunakan pada chart itu yaitu 3 bulan terakhir, yaitu Maret, April, dan Mei. Jadi berdasarkan chart itu terlihat bahwa pada bulan Maret jumlah order itu masih sangat rendah, yaitu sekitar ini ya teman-teman, sekitar 409 order. Kemudian pada bulan April ada peningkatan ya, peningkatan yang cukup signifikan menjadi sekitar 12.051 order. Nah, setelah itu pada bulan Mei kembali meningkat lagi menjadi sekitar 19.998 order. Nah, dari sisi total sales, pola pergerakan itu dari Maret, April sampai Mei itu selalu meningkat ya, dari Maret ke April meningkat, dari April ke Mei juga ikut meningkat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah order juga diikuti oleh kenaikan total sales-nya. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama yaitu perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam 3 bulan terakhir itu menunjukkan tren bahwa tren tersebut meningkat. Jadi peningkatan ini terlihat dari naiknya jumlah order dan total sales dari Maret sampai Mei. Itu menjawab pertanyaan pertama, teman-teman. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir? Nah, saya menggunakan worksheet top product 3 bulan terakhir. Nah, pada worksheet ini saya itu menggunakan pack bubble chart. Jadi, setiap bubble mewakili produk dan ukuran bubble itu menunjukkan total sales dari produk tersebut. Semakin besar ukuran bubble, maka semakin besar kontribusi sales produk tersebut dalam periode 3 bulan terakhir ini. Jadi visualisasi ini dibuat agar produk yang paling laris bisa terlihat lebih cepat secara visual gitu. Jadi bukan hanya melalui tabel atau bar chart biasa. Nah, dari yang bisa dilihat, bahwa yang paling besar di sini adalah untuk produk The North Face Apex Bionic Soft Shell Jacket. Nah, eh,
yang paling menonjol juga ini karena dia paling besar, sehingga produk ini dapat dikatakan sebagai produk yang paling laris dalam periode 3 bulan terakhir. Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir, yaitu jawabannya adalah The North Face Apex. Jadi produk ini memiliki kontribusi sales yang paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Nah, jika kita lihat dari tooltip juga, ini nama lengkap produknya. Ini ini The North Face Apex Bionic Soft Shell Man. Dia total sale price-nya itu terhitung keseluruhan $8.000, 127, dan produk ranknya itu dia paling pertama. Nah, terus kita masuk kepada pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga itu bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu saya buatkan sheet baru lagi untuk uh, menjawab pertanyaannya. Jadi visualisasi ini menggunakan field map. Jadi setiap negara itu menunjukkan country user yang ada pada dataset. Jadi warna pada map menunjukkan total sales. Semakin gelap warna suatu negara, berarti dia semakin tinggi total sales yang dihasilkan dari country user tersebut. Nah, dengan menggunakan field map ini yang ada di Xiaomi, kita bisa tahu bahwa tidak hanya ditampilkan ya berupa angka, kita juga bisa melihat secara geografis. Ini juga memudahkan untuk melihat negara mana yang memiliki kontribusi penjualan paling besar. Nah, berdasarkan map negara yang paling kuat menunjukkan performa penjualan yang paling tinggi, dan pada visualisasi ini kita bisa lihat. Nah, yang pertama itu China. China itu dia di sini profit marginnya ada di 51% dan total ordersnya 60.000 ke atas. Total salesnya dia sampai 3 juta dolar ke atas. Setelah China, kita punya United States. Nah, untuk United States sama, dia profit marginnya ada di range 51%. Terus untuk total orders dia ada 41.000 dan total salesnya ada di 2 juta dolar. Setelah itu kita bisa lihat yang lebih gelap lagi. Di sini ada Brazil. Nah, dia masih dengan profit margin 51%, total ordersnya di 26.000, dan total salesnya itu di 1.583.913. Nah, itu dia untuk menjawab ya performa penjualan pada masing-masing country user yang berbeda-beda, dan negara dengan warna paling gelap pada map merupakan negara dengan total sales tertinggi, yaitu China. Lanjut pada pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 4 yaitu bagaimana distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brand. Jadi, untuk pertanyaan ini saya bikin worksheet baru lagi ya, yang dimana worksheetnya ini menggunakan tree map. Nah, di sini pada tree map ini, setiap kotak itu mewakili brand produk. Nah, ukuran kotak itu menunjukkan total sales-nya. Berarti dia semakin besar kotak, berarti semakin em, banyak juga total sales-nya. Dan untuk warna itu menunjukkan kategori produk yang tadi saya bilang. Jadi semakin besar ukuran kotak, berarti semakin besar kontribusi sales dari brand tersebut. Nah, dengan visualisasi tree map ini, kita bisa tahu kalau distribusi penjualan berdasarkan kategori produk dan brand itu bisa dilihat dalam satu tampilan. Jadi berdasarkan tree map, brand ini kan untuk menjawab pertanyaan keempat, jadi distribusi penjualan paling besar itu berada pada brand dengan kategori yang memiliki ukuran kotak yang terbesar. Jadi visual ini kita bisa tahu bahwa yang ukuran kotak yang paling besar itu ada di sini, ada di brandnya itu Seven for All Mankind. Terus kategorinya jeans, total salesnya ada di 146 ribu dolar, dan total ordersnya itu ada 909. Seperti itu. Jadi semakin besar juga total sales, dan total ordernya dia 909. Jadi kita bisa tahu distribusi penjualan paling besar itu ada di sini, ada di untuk kategori jeans dan brandnya ini. Eh, Terus distribusinya ini dari sini masih jeans ya, dari sini tuh dia masih jeans. Terus dari sini ke sini tuh dia shorts.
Nah, setelah rangkaian jeans, kita mengarah ke bawahnya. Nah, di bawahnya ini kategorinya juga selanjutnya yang paling besar menunjukkan kontribusi itu ada di outerwear and coats. Nah, jadi yang pertama itu jeans, yang kedua itu outerwear and coats, yang ketiga itu shorts, terus lanjut ada suits and sport coats, terus di sini ada sweaters, di sini ada fashion hoodies, terus lanjut ini ada top and tees, terus ada swimwear dan di sini ada pants, ada active, ada underwear, ada accessories, pants and capris, terus ada blazer jackets. eh Masuk kepada ini ada yang sleep lounge. Jadi dia kategorinya ini gini semakin kecil ya. Jadi yang paling sedikit itu dia ada di clothing sets yang dimana total ordersnya itu cuma 7 dan total salesnya 350. Sementara kita bisa lihat bahwa yang mendominasi itu di bagian jeans. Jadi ini teman-teman udah kelihatan kan distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brandnya dengan pemilihan visualisasi berdasarkan trimer. Nah, jadi semua pertanyaan itu akan di-pack dengan adanya dashboard yang saya buat. Jadi dashboard yang saya buat di sini yaitu berjudul Sales Performance Intelligence Dashboard. Jadi apa sih guna dari dashboard ini? Jadi kita saya itu membuat dashboard ini untuk merangkum apa saja visualisasi data yang telah kita buat tadi untuk menjawab pertanyaannya. Jadi eh, dia akan melihatkan yang pertama itu analisis tren penjualan, produk terlarisnya apa, distributor utama, dan distribusi kategori brand. Nah, di sini inilah merupakan bagian dari eh, dashboard saya. Ini saya akan tampilkan satu-satu. Jadi di bagian kanan ini ada profil saya, eh, ada nama dan NIM saya serta jurusan dan foto profil. Untuk di bagian kiri ada eh, identitas kampus atau sivitas akademika yang saya tempati belajar sekarang yaitu Universitas Hasanuddin. Selanjutnya di sini ada KPI cards. Jadi KPI cards ini itu untuk semacam summary juga dari dataset sales report ini berapa total sel keseluruhannya. Nah, total selnya itu segini. Ada di 10 juta dolar, 772, 210. Terus ada total ordersnya itu ada di segini banyak, ada 181, 235 ribu order. Terus 181.235 order. Terus ada di average order value, dia ada di sekitar $59 itu order value rata-ratanya, dan ada total products-nya keseluruhan itu ada 27.242 produk. Nah, kita berlanjut dari KPI products itu kita masuk kepada grafik-grafik dan visualisasi yang sudah saya buat tadi. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, lanjut. Jadi pada bagian utama dashboard ini saya ada 4 visualisasi utama ya. Jadi di sinilah merupakan yang sudah saya jelaskan tadi, saya rampungkan. Dan di bagian sini, teman-teman, di bagian sini ada filter panel. Jadi di sini kalau misalkan kita mau ngefilter sesuatu, jadi kita bisa langsung filter lewat ini, lewat panelnya. Nah, terus ada period info juga karena di sini banyak kayak penjelasan tentang 3 bulan terakhir, terus ada itu untuk 1 dan 2 itu saya merasa butuh menuliskan period infonya, jadi saya tulis di sini. Terus ada interactive feature, yaitu ini bagian action yang dapat diakses oleh teman-teman semua jika mendownload dashboard jika membuka dashboard saya. Ini ada interactive feature, terus ada data summary. Nah, saya akan menjelaskan filter panel terlebih dahulu. Nah, filter panel itu terdapat 3 filter utama, yaitu ada di produk kategori, produk brand, dan country user. Jadi, filter produk kategori itu digunakan untuk menyaring data berdasarkan kategori produk. Misalkan, kita ke kategori produk jeans. Nah, di sini langsung muncul ya
Di bagian sini dia langsung muncul untuk jeans. Ini dia masuk di yang paling laris. Terus ternyata pembelinya itu paling besar pembeli jeans ya. Nah, dia ada di situ. eh jadi dia itu memfilter berdasarkan jenisnya semua gitu. Nah, terus untuk produk brand, misalkan Five Season, nah dia ada di sini, jadi dia otomatis mengfilter itu. Terus kita masuk jadi ke country user lagi. Kalau country user itu digunakan untuk menyaring data berdasarkan negara user. Misalnya kita ambil China aja. China. Ini. Jadi otomatis dia ngambil ke China. Oke, terus nah kita masuk kepada interactive feature-nya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan aku tekan ini juga, nah jadi kita tekan ini. Kalau kita di produk bubble itu akan ada Google Search. Jadi search product on Google. Nah, ini aku tindih ya. Nah, teman-teman, otomatis yang muncul tuh ini nih. Langsung ada di sini The North Face Apex Bionic Soft Shell Jacket Men's. Jadi dia langsung muncul itu. Begitu pula kalau misalkan aku tekan yang lain ya. Misalkan aku tekan ini yang Canada Goose Women Mystique search product, otomatis lagi dia search di Google Legacy Style Mystic Canada Goose. Nah, gitu. Jadi itu adalah salah satu action yang aku buat, yaitu action go to URL untuk produk. Terus kita masuk kepada ini di select country on the map to filter other views. Jadi nih untuk ngefilter ini juga ada South Korea. Nah, lanjut untuk kotak action ini, brand remap di sini aku bisa ngeliat Google Trends dari brand ini. Misalkan untuk Seven for All Mankind itu aku buka brandnya di Google. Nah, aku bisa lihat kalau ini apa minat seiring waktunya dan searchingnya gitu. Ini tuh aku munculkan di sini. Nah, nih aku bisa lihat minatnya seperti apa seiring berjalannya waktu. Jadi mungkin dari eh, actionnya itu udah jelas. Aku masukin apa di dashboard. Terus ini juga aku bisa open brand. Tadi kan open brand ini open category jeans. Nah, ini minatnya sering waktu. Aku kasih lihat dulu. Nah, ini jeans. Ini minatnya sering waktu. Oke. Jadi itu untuk interactive features-nya, yaitu hal-hal yang ada di actions. Nah, untuk period info ini, eh, saya menambahkan informasi aja. Jadi, sales trend itu dia dari March sampai Mei 2023. Top product juga sama. Terus country performance dan kategori brandnya itu dapat dilihat mengikuti filter yang dipilih pada dashboard. Jadi, ini tuh untuk memperjelas periode analisis dan supaya nggak membingungkan nanti. Nah, untuk untuk data summary-nya juga ini. Jadi di itu menampilkan ringkasan dataset seperti total products-nya itu ada berapa, ini total orders-nya itu ada segini, total products-nya ini, total countries-nya itu 15 dan datasetnya itu dataset report. Dan di sini ada footer yang saya buat untuk melengkapi dan sebenarnya untuk
mempercantik dan memperunik dashboard saja. Jadi, teman-teman, kita masuk kepada penghujung video dari presentasi proyek ini. Jadi, berdasarkan dashboard ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, perkembangan penjualan dalam 3 bulan terakhir itu menunjukkan tren yang meningkat, terlihat dari kenaikan total orders dan total sales dari Maret sampai Mei. Nah, kedua, produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir itu dapat dilihat dari bubble chart terbesar pada top produk yaitu The North Face Apex. Nah, ketiga, performa penjualan pada masing-masing kontributor itu berbeda-beda dan negara dengan warna yang paling gelap pada map ini menunjukkan kontribusi sales tertinggi. Nah, lanjut. Keempat, distribusi penjualan berdasarkan kategori produk dan brand dapat dilihat melalui tree map dengan jelas, di mana kotak terbesar menunjukkan brand atau kategori dengan kontribusi sales yang paling tinggi. Nah, teman-teman, jadi secara keseluruhan dashboard ini membantu melihat performa penjualan dari beberapa sisi, yaitu dari waktu, produk, negara, kategori, dan brand. Nah, demikian presentasi final project dashboard saya untuk mata kuliah visualisasi informasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada salah kata ataupun eh, kurang lengkapnya penjelasan saya dari video ini. Saya harap semua itu dapat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.